Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putradayanti bersama teman saya, yaitu Fitria Indriani dari kelas 11 MIPA 1. Nah, di video ini kita tuh mau menjelaskan serta memberikan contoh soal dari materi mengubah bentuk K cos alpha min X sama dengan A cos X ditambah B sin X. Oke, di materi sebelumnya kita itu udah belajar tentang penjumlahan dua sudut ya kan, masih ingat? Nah, salah satu rumusnya itu ada cos alpha min X sama dengan cos alpha dikali cos X ditambah sin alpha dikali sin X. Ingat ya, jangan sampai lupa. Nah, ini kita jadikan suatu persamaan ya. Oke, dari rumus penjumlahan dua sudut tadi, yaitu cos alpha min X sama dengan cos alpha dikali cos X ditambah sin alpha dikali sin X. Nah, ini kan alfanya itu kan sebuah ketetapan ya, sebuah konstanta yang menyebabkan alfa di ruas sebelah kanan itu menjadi sebuah nilai khusus, sehingga cos alfa dan sin alfa itu bisa kita ubah menjadi cos alfa menjadi A dan sin alfa menjadi B. Sehingga kita bisa mendapatkan cos alfa min X sama dengan A cos X ditambah B sin X. Nah, rumus-rumus perpecahan rumus tadi ini menjadi sebuah latar belakang terciptanya rumus K cos alfa min X sama dengan A cos X ditambah B sin X, di mana A dan B merupakan suatu bilangan bulat. Nah, terus gimana sih kita mencari nilai alfa dan K dari rumus yang udah kita dapatkan tadi? Oke, sekarang kita misalkan nih, kita ambil rumus yang udah tadi kita dapatkan, yaitu A cos X ditambah B sin X sama dengan K cos alpha min X. Kita jadikan suatu persamaan ya. Nah, cos alpha min X ini kan kita bisa ubah menjadi rumus penjumlahan dua sudut tadi tuh, rumus yang pertama, yaitu cos alpha dikali cos X ditambah sin alpha dikali sin X. Oke, masih inget kan rumus yang tadi? Jangan lupa ya, kakaknya juga harus ikut di sini. Nah, setelah itu kita kali lagi nih K dengan masing-masing bagian. Sehingga menimbulkan K cos alpha dikali K cos X ditambah K sin alpha dikali sin X. Oke, nah dari persamaan ini kita bisa mendapatkan A. Nilai A ini sama dengan K cos alpha dan nilai B ini adalah K sin alpha. Oke, udah nih tadi kita mendapatkan persamaannya. Terus sekarang kita harus cari nilai alfanya. Oke, sekarang kita harus bagi nilai B dengan nilai A, di mana nilai B itu merupakan K sin alfa dan nilai A ini merupakan K cos alfa. Masih ingat kan? Sin dibagi cos itu merupakan tan. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan tadi ini menjadi suatu persamaan baru, yaitu tan alfa sama dengan B per A. Oke, jadi kita bisa udah dapat nih nilainya ya, nilai A ya. Oke, lanjut sekarang kita mencari nilai K. Untuk mencari nilai K, kita harus mengkuadratkan persamaan yang udah tadi kita miliki, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan K kuadrat dikali cos kuadrat A ditambah K kuadrat dikali sin kuadrat A sama dengan K kuadrat dikali cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Nah, sebelumnya, kalian masih ingat kan kalau cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu merupakan 1. Jadi kita bisa mendapatkan persamaannya sekarang K kuadrat dikali 1, yaitu K kuadrat. Sehingga untuk mencari nilai K, kita bisa mendapatkan rumus ini. K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Gitu ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja materi yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Nah, selanjutnya nanti ada contoh soal yang akan diberikan oleh Fitria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pertama, jika 2 cos X minus 2 sin X dinyatakan ke dalam bentuk K cos X minus A, maka nilai yang sesuai adalah nilai A, B per A minus 2 per 2 sama dengan minus 1 di kuadran 4. A sama dengan 315 derajat. Soal kedua, jika 3 cos X plus 4 sin X dinyatakan ke dalam A K cos X minus A, maka nilai K yang sesuai
adalah nilai tan A B per A 4/3 di kuadran 1, nilai K akar 3/2 plus 4/2 sama dengan 5. Oke, di materi sebelumnya kita udah ngebahas dan udah memberikan contoh soal juga tentang materi pertama, yaitu materi mengubah K cos alpha min X sama dengan A dikali cos X ditambah B dikali sin X, ya kan? Nah, di materi kedua ini kita akan membahas materi tentang penjumlahan serta perkalian sinus dan kosinus. Oke, jadi sebelum kita tahu nih rumus akhir dari rumus penjumlahan dan perkalian sinus dan kosinus, kita juga harus tahu prosesnya tuh gimana sih biar bisa mendapatkan rumus-rumus tersebut agar kita tuh jauh lebih paham gitu dengan materi yang akan kita pelajari gitu kan. Nah, uh, di materi-materi sebelumnya kita tuh udah pernah belajar tentang rumus penjumlahan dua sudut. Nah, kalian masih ingat kan sin A ditambah B dan juga sin A dikurang B. Kalau sin A ditambah B itu kan kalau kita pecahkan jadi sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Sedangkan kalau sin A kurang B kalau kita pecah itu menjadi sin A dikali cos B dikurangi cos A dikali sin B. Nah, gimana kalau kedua rumus tersebut ini kita jumlahkan? Kalau kita jumlahkan ini akan menghasilkan suatu persamaan baru, yaitu sin A ditambah B ditambah sin A dikurang B sama dengan sin A dikali cos B ditambah sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B dikurangi cos A dikali sin B. Nah, cos A dikali sin B dikurangi cos A dikali sin B ini kita coret ya, karena ini saling menghabiskan. Sehingga kita hanya mendapatkan persamaan sin A dikali cos B ditambah sin A dikali cos B. Nah, di sini kan ada 2 sin A dikali cos B. Sehingga kita dapat menyebutnya 2 dikali sin A dikali cos B. Nah, dari proses tersebutlah kita bisa mendapatkan hasil yaitu 2 sin A dikali cos B sama dengan sin A ditambah B ditambah sin A dikurang B. Ingat-ingat ya. Oke. Selanjutnya, kalau tadi kita jumlahkan nih ya, sin A tambah B ditambah sin A dikurang B, gimana jadinya kalau kita kurangkan kedua rumus tersebut, kayak yang ada di kotak biru ini. Nah, kalau kita kurangkan ini, kita akan mendapatkan hasil yaitu sin A ditambah B dikurangi sin A dikurang B, sama dengan sin A dikali cos B dikurangi sin A dikali cos B, ditambah cos A dikali sin B, ditambah cos A dikali sin B. Nah, sin A dikali cos B dikurangi sin A dikali cos B ini kita coret ya, karena saling menghabiskan. Sehingga kita hanya mendapatkan persamaan cos A dikali sin B ditambah cos A dikali sin B. Nah, di sini kan ada 2 cos A dikali sin B. Sehingga kita dapat menyebutnya 2 dikali cos A dikali sin B. Nah, dari proses tersebut kita dapat menghasilkan rumus 2 cos A dikali sin B sama dengan sin A ditambah B dikurangi sin A dikurangi B. Ingat-ingat, oke, ingat-ingat ya. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah ngebahas tentang rumus penjumlahan dua sudut sinus gitu kan. Gimana kalau kita ngebahas tentang versi kosinusnya nih? Nah, kalau di rumus cos A tambah B, kalau kita pecahkan jadi cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali sin B kan. Sedangkan kalau cos A dikurangi B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Ya kan? Nah, sama kayak sinus tadi, gimana kalau kedua rumus cos ini kita jumlahkan? Kalau kita jumlahkan, kita akan mendapatkan hasil yaitu cos A tambah B ditambah cos A dikurangi B sama dengan cos A dikali cos B ditambah cos A dikali cos B min sin A dikali sin B ditambah sin A dikali sin B. Nah, min sin A dikali sin B ditambah sin A dikali sin B ini kita coret ya, karena saling menghabiskan. Sehingga kita hanya mendapatkan persamaan yaitu cos A dikali cos B ditambah cos A dikali cos B. Di sini kan ada 2 cos A dikali cos B nih di sini. Sehingga kita dapat menyebutnya yaitu 2 cos A dikali cos B. Nah, dari proses tadi kita dapatkan hasil yaitu 2 cos A dikali cos B sama dengan cos A tambah B ditambah cos A dikurangi B. Oke, tadi ini versi yang penjumlahan. Gimana kalau kita kurangkan dua rumus tersebut, sama halnya seperti yang udah kita lakukan di rumus sinus sebelumnya.
Nah, kalau kita kurangkan, ini kita akan mendapatkan hasil yaitu cos A ditambah B dikurangi cos A dikurangi B sama dengan cos A dikali cos B dikurangi cos A dikali cos B min sin A dikali sin B min sin A dikali sin B. Nah, cos A dikurangi cos B min cos A dikurangi cos B ini kita coret ya karena saling menghabisi. Nah, sehingga kita hanya mendapatkan rumus min sin A dikali sin B min sin A dikali sin B. Nah, min sin A dikali sin B-nya ini kan ada 2. Jadi kita bisa tulis saja kayak min 2 sin A dikali sin B. Sehingga kita dapatkan rumus yaitu min 2 sin A dikali sin B sama dengan cos A tambah B dikurangi cos A dikurangi B. Oke. Oke, dari proses yang udah kita lalui tadi, akhirnya kita dapat menyimpulkan nih rumus-rumus yang udah kita dapetin tadi. Nah, persamaan yang pertama nih, yang tadi kita udah sebutin tadi, udah kita lalui tadi, yaitu sin alfa dikali cos beta sama dengan setengah sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurangi beta. Dan untuk persamaan yang kedua yaitu cos alfa dikali sin beta sama dengan setengah sin alfa tambah beta dikurangi sin alfa dikurangi beta. Lalu persamaan yang ketiga yaitu cos alfa dikali cos beta sama dengan setengah cos alfa tambah beta ditambah cos alfa dikurangi beta. Dan untuk sin alfa dikali sin beta sama dengan setengah min setengah cos alfa ditambah beta dikurangi cos alfa dikurangi beta. Gitu ya, ingat-ingat nih, ini adalah rumus akhir dari proses yang udah tadi kita lalui, oke? Untuk rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, gimana nih kalau untuk rumus penjumlahan sinus dan kosinus? Sebenarnya, rumus penjumlahan sinus dan kosinus itu berkorelasi dengan rumus perkalian sinus kosinus. Kita hanya perlu memisahkan alfa ditambah beta sama dengan A, dan alfa dikurangi beta sama dengan B. Ini kita harus misalkan ya, sehingga dari persamaan ini kita dapat mendapatkan rumus-rumus baru dengan kita menjumlahkan dan mengurangi persamaan tersebut. Nah, kalau kita jumlahkan, ini kita dapat hasil yaitu 2 alfa sama dengan A tambah B, sehingga alfa sama dengan setengah A ditambah B. Nah, kalau kita kurangkan, kita akan mendapatkan hasil yaitu 2, maaf ini salah ya, bukan 2 alfa tapi 2 beta. 2 beta sama dengan A dikurangin B, sehingga beta sama dengan setengah A dikurangi B. Gitu ya, ingat. Nah, dari persamaan-persamaan yang udah kita dapatkan tadi, ini kita masukkan ke rumus perkalian sinus dan kosinus yang udah tadi kita dapatkan, kan? Nah, untuk persamaan yang pertama, yaitu 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta. Ini alfanya kita ubah dengan rumus ini, sedangkan betanya ini kita ubah dengan rumus ini. Sehingga kita akan mendapatkan hasil yaitu 2 sin setengah A ditambah B dikali cos setengah A dikurangin B sama dengan sin A ditambah sin B. Dan untuk rumus-rumus di bawahnya itu sama ya, alfanya kita ganti dengan ini, dan betanya ini kita ganti dengan rumus ini. Oke, dan akan mendapatkan hasil-hasil yang seperti ini juga. Oke, dari proses yang udah kita lalui tadi, akhirnya kita dapatkan hasil dari rumus penjumlahan sinus dan kosinus. Untuk persamaan pertama yaitu sin alfa ditambah sin beta itu sama dengan 2 sin setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurangi beta. Dan untuk persamaan yang kedua yaitu sin alfa dikurangi sin beta sama dengan 2 cos setengah alfa ditambah beta sin setengah alfa dikurangi beta. Untuk persamaan yang ketiga yaitu cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 cos setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurangi beta. Dan untuk yang terakhir, persamaan yang terakhir yaitu cos alfa dikurangi cos beta sama dengan min 2 sin setengah alfa tambah beta dikali sin setengah alfa dikurangi beta. Oke. Nah, itulah rumus-rumus yang tadi udah kita dapatkan. Ini rumus penjumlahan sinus dan kosinus. Nah, mungkin sekian materi yang akan aku sampaikan pada video kali ini. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal yang akan dibawakan oleh Fitria. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tentukan nilai dari 2 cos 90 derajat plus alfa minus sin 90 derajat minus alfa. 2 1/2 sin 90 derajat plus alfa plus 90 derajat minus alfa minus sin 90 derajat plus alfa minus 90 derajat minus alfa sama dengan sin 180 minus sin 2a. 180 sama dengan 0, sin 2a sama dengan 2 sin a cos a sama dengan minus 2 sin a. Tentukan nilai dari 2 sin 105 derajat minus cos 75 derajat. 2 1/2 sin 105 derajat plus 75 derajat plus sin 150 derajat minus 75 derajat sama dengan 180 plus 30 derajat. Sin 180 derajat sama dengan 0, sin 30 derajat sama dengan 1/2. 0 plus 1/2 sama dengan 1/2. Penjumlahan sinus dan kosinus. Tentukan nilai dari sin 105 derajat plus 15 derajat. Sin 105 derajat plus sin 15 derajat sama dengan 2 sin 150 derajat plus 15 derajat dibagi 2 dikali cos 105 derajat minus 15 derajat dibagi 2 sama dengan 2 sin 120 dibagi 2 dikali cos 90 derajat dibagi 2. 2 sin 60 dikali cos 45. Sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 5. 2 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 5 sama dengan 1/2 akar 6. Pengurangan sinus dan kosinus. Tentukan nilai dari 80 derajat minus 20 derajat. Sin 80 derajat minus 20 derajat sama dengan 2 cos 80 derajat plus 20 derajat dibagi 2 dikali sin 80 derajat minus 20 derajat dibagi 2. 2 cos 100 derajat dibagi 2 dikali sin 60 derajat dibagi 2 sama dengan 2 cos 50 derajat dikali sin 30 derajat. 2 cos 50 derajat dikali setengah sama dengan cos 50 derajat.